Diberitakan sebelumnya kelompok tani hutan Situbondo sesalkan penurunan papan peta oleh Oknum Perhutani Wilayah Kerja KPH Bondowoso. Dan hal ini sampai berlanjut hingga akan diadukannya hal tersebut ke aparat penegak hukum di Situbondo, Kamis, 19 Januari 2023. Mari kita simak selengkapnya di Arjuna News mengabarkan lebih dari sekedar berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari Arjuna, Pak Rosi ya? Ya, Pak Rosi ya? Mat Rosi Sanjoko. Mat Rosi Sanjoko. Asal mana Pak Rosi? Tambah Ukir, Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kendit ya? Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Siap. Jawa Timur, Indonesia. Indonesia ya? Jadi asli Situbondo. Santai aja. Kota Santri. Iya. Oke, kita berbincang untuk mengulas ya, mengulas kaitannya dengan permasalahan yang terjadi nih Pak Rosi ya, di Desa Tambak Ukir ya, Kecamatan Kendit. Lah, kaitannya ini mengenai apa sih? Pemasangan awal ini kan pemasangan plang yang dilakukan oleh jenengan sendiri. Dasarnya itu apa? Kemudian plang itu dipasang oleh Pak Rosi, plang itu diturunkan oleh Perhutani. Begini Mas, rupanya masalah plang itu sudah nyampe ke Arjuna juga ya? Iya, sudah betul. Cukup heboh berarti iya. Ya. Kemarin hari Kamis itu ada beberapa petugas perhutani, terus yang menurunkan itu Pak Asper Panarukan Haji Rifai namanya. Kemudian saya dilaporkan ke polisi, ke Polsek, dan kemudian BB-nya ada di Polsek. Terus saya bilang, saya mau lapor juga, karena saya juga korban. Siap. Nah, akhirnya sama-sama lapor, ketemu pada hari Jumat jam 10 pagi. Nah, di sana saling bahas. Kalau jenengan tadi nanya sama saya, masang plang itu alasannya apa ya Mas? Siap. Begini Mas, ada regulasi yang terbaru dari pemerintah, SK 287 sama SK 264. Jadi masyarakat itu boleh mengusulkan hutan produksi ataupun hutan lindung. Cuman yang saya usulkan itu bukan KHDPK, perhutanan sosial. Karena yang sudah didok tahun 2017 itu perhutanan sosial. Saya pengusulannya tahun 2020. Siap. Karena saya melihat di Silo ada tumpang tindih petani, terus di Malang, di Batu itu sampai bentrok karena tumpang tindih petani. Kami pasang banner di sana, isinya peta yang berisi para petani. Jadi satu pun petani yang sudah bertani bertahun-tahun itu satu pun tidak saya geser. Tetap yang mengusulkan ataupun yang tidak mengusulkan satu pun tidak saya geser. Kecuali yang masih kosong sedikit itu seperti Mahuni 6 hektar itu saya isi orang-orang baru. Siap. Kemudian perhutani merasa keberatan dengan adanya peta itu. Tujuan saya memasang peta supaya tidak terjadi konflik Mas. Otomatis kalau orang sudah lihat banner pertama, oh di sini sudah termasuk daerah pengusulan perhutanan sosial, otomatis orang lain tidak tertarik untuk mengusulkan lagi karena sudah ada pengusul. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya banner itu per orang by name, by address, by lahan otomatis bisa cross check. Loh, lahan saya kurang ke sini. Oh jadi ini jelas ya. Ya, oh ini punya saya kok kurang lebar, kok kurang. Jadi bisa langsung koordinasi dengan saya, langsung bisa saya rubah sebelum vertek. Jadi kalau sudah vertek kan sudah valid, begitu Mas. Alasan saya naruh banner. Berarti dasar dari Pak Rosi sendiri, banner itu terpampang itu ada SK ya, yang tertuang di Kementerian LHK. Iya, Kementerian LHK. SK 287. 87 ya. Iya. Nah, ini SK 287 ini KHDPK yang disebutkan itu. Iya. Nah, hal yang menurut
Pak Rossi ada kaitannya dengan banner itu. Kemudian apa yang dilakukan di Polsek Kendit ketika itu? Hasilnya, Pak Rossi. Nah, saya begini, petugas perhutani utamanya Haji Rifai Asper Panarukan itu, saya tanya, sampian menurunkan banner yang berisi peta itu, dasarnya apa? Katanya begini, saya diperintah oleh Pak ADM. Loh, saya melanggar undang-undang nomor berapa? Saya tidak tahu undang-undang, saya tahunya disuruh Pak ADM. Loh, saya kok berpikir ini bekerja dengan perhutani apa kerja dengan Pak ADM? Sedangkan perhutani sudah komitmen bersama menteri yang lain, dirjen yang lain dengan pemerintah sudah menerbitkan SK 287 sama SK 264. Tapi kok ini jawabannya hanya perintah ADM. Nah, saya kok curiga, ini kerja sama Andi apa kerja sama perhutani? Nah, terus bahasanya begini lagi yang saya kecewa. Masih banyak orang yang mau ngelola di sana. Loh, sudah ada petaninya kok orang mau dimasukkan petani baru, kan berarti mau menimbulkan konflik namanya. Kecuali Mas, di lokasi ini belum ada petaninya, kemudian Pak Asper itu mau membawa orang saudaranya, kek menantunya, kek neneknya, kek kakeknya, jujuknya, terserah sudah. Lah, kemudian gini, dari pelang itu kan sendirinya Pak Rossi sendiri yang memasang. Namun tanpa sepengetahuan dengan Pak Rossi, itu diturunkan memang. Begini Mas, kalau yang masang bukan saya, tapi yang membuat banner saya, yang menyuruh masang itu saya. Yang masang itu para pesanggem. Oh, para pesanggem ya? Iya, diturunkan tanpa ada konfirmasi dengan saya. Apakah itu dianggap perhutani itu katanya Pak Rossi, ADM itu mendukung dengan kegiatan KHDPK? Namun faktanya ketika di lapangan itu memasang banner menurunkan dengan tidak ada koordinasinya dengan Pak Rossi. Ini bagaimana sih? Apa sikapnya arogan atau semenang-menang juga? Gimana sih Pak Rossi? Begini Mas, hari Senin saya SMS sama Pak ADM. Ternyata Pak ADM ini sangat mendukung dengan program pemerintah KHDPK atau KKPP. Malah beliau sempat minta narasumber yang jelas untuk percepatan KHDPK. Tapi ternyata di bawah itu aspernya, ya menurut jenengan itu arogan. Itu benar. Saya kebetulan punya asper dua Mas. Asper Kelabang sama Asper Panarukan. Karena wilayah saya terbagi dua. Kalau Asper Panarukan itu ke rumah sama menterinya main, koordinasi dengan baik Pak, karena ini belum mendapatkan SK, mending Bapak ini buat PKS dengan perhutani dulu sambil menunggu SK. Loh, saya fine-fine saja, mau dibuatkan PKS monggo, mau dibuatkan apa monggo. Yang penting petani saya bisa bertani dengan aman, tenang, nyaman, berhasil. Karena petani saya ini bukan untuk kaya, hanya untuk makan. Benar, bukan untuk kaya. Kalau nanam jagung itu Mas, miris Mas. Misalnya nanam jagung 1,5 hektar, ini nggak dijual, ditaruh di lumbungnya. Kalau sudah nggak punya uang diambil sedikit. Otomatis kalau petani ini dilarang, makannya dari mana Mas? Coba disurvei ke rumah saya, demi Allah, demi Rasul. Dulu Mas, sebelum lahan itu dibuka Mas, banyak pencuri sapi, banyak pencuri kambing, pencuri motor, curanmor. Kalau kayu ini sudah biasa dicuri Mas. Tapi alhamdulillah dengan adanya lahan ini bisa bercocok tanam, pencuri sudah bisa dibilang tinggal 0,5%. Ada, tapi jadi ada kehidupan bertani lah ya. Iya, bertani. Karena pencuri itu Mas, sebenarnya tahu kalau itu dosa, tapi karena takut tidak makan, kepepet ya. Ya tetap mencuri Mas. Karena ini sudah ada hasil tani yang mau dimakan, ya tidak nyuri Mas. Siap. Begitu. Berarti lahan ini yang dimaksud Pak Rossi itu ada di Asper? Asper Panarukan sama Asper Kelabang. Oh, berarti dua-duanya ini? Enggak, yang arogan itu yang Panarukan. Oh. Yang di Kelabang enggak. Siap. Jadi koordinasi lah ya ke Pak. Alasannya begini, ini kalau dipasang plang nanti itu muncul di media RRI itu. Statementnya Asmarnya bilang ini kalau sudah dipasang plang nanti orang merasa memiliki dan nanti orang bisa motong kayu sembarangan.
Justru Padahal konflik begini, gitu. Mas. Gimana, Pak? Padahal begini, lihat sudah ke lapangan. Satu pun pesanggem saya tidak ada yang motong kayu. Tidak ada. Sampai saya bilang, kalau ada yang motong kayu satu saja, silahkan ditahan. Saya tidak mungkin nolong. Tapi begini, Mas. Kejadian pada tahun kemarin, ada orang merusak kayu. Dipotong, ada yang diteres, dimatikan. Sudah saya laporkan ke aspernya, malah nggak diapa-apain. Malah sama polmobnya dimintai uang. Ini ada rekamannya, Mas. Pelaku itu nelpon ke danrunya, sudah bayar uang sama polmobnya yang sudah tangkap basah, kemudian tidak diapa-apain, malah bersih-bersih di rumah dinasnya Wakah. Malingnya disuruh bersih-bersih di sana. KPH Situ Bondo itu di ya, Situ di Bondo. Pondok itu ya. Malah saya, pesanggem saya yang tidak motong satu pun, karena nanti kalau pasang banner nanti merusak kayu. Yang sudah jelas-jelas merusak tidak diapa-apain, yang belum merusak malah dicurigai. Oke. Ada apa? Mungkin ada kecemburuan sosial politik mungkin di sana. Siap. Oke, kita tidak tahu ya. Ya, Oke, terlepas dari itu, ya, hal ini tentunya kan tidak membuahkan hasil nih Ya. di Kendit, ya. Polsek ya, Ya. di Polsek Kendit. Apa yang akan dilakukan selanjutnya, Pak Rosi? Begini, Mas. Walaupun ini bukan kriminal ya, saya tidak tahu karena saya bukan orang hukum. Siap. Saya tetap akan melaporkan ke Polres dan saya akan beri tembusan ke Polda, bahkan saya akan beri tembusan ke Polri. Bahkan saya akan bahas di KLHK karena besok saya mau ke Jakarta. Kebetulan besok mau ke Jakarta sambil ngantar proposal-proposalnya teman-teman Situbondo, Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, Lumajang. Terkait permasalahan banner ini ya. Nah, terkait banner ini akan saya bahas. Di sana, di kementerian sana sama-sama mendukung. Beberapa dirjen, saya baca ada 10 dirjen, Siap. diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk membantu percepatan. Tapi ternyata kelakuannya oknum perhutani yang di bawah seperti ini. Biar kementerian itu tahu. Dan bukan hanya itu, Mas. Oknum ini memang nakal. Kemarin di Sumber Pinang ada ratusan tonggak, Mas. Saya laporkan. Tidak dilaporkan semua, tidak di letter. Kalau mau tahu sekarang tonggak yang belum di letter itu, Mas, ratusan, Mas. Saya tunjukkan. Kalau mau tahu koordinatnya, saya tunjukkan. Siap. Saya tunjukkan. Biar tahu. Jadi ada Kenapa, Mas? oknum-oknum yang kurang baik ya. Ya, mungkin begitu. Karena kenapa banner itu diturunkan? Karena banner itu bunyinya begini di bawah peta. Kami bersama-sama menjaga aset negara. Mungkin karena ada bahasa itu takut tidak bisa nyuri, mungkin diturunkan. Tidak tahu ya. Saya kan mungkin, Mas. Ya. Tidak nuduh ya. Ya. Mungkin takut tidak bisa nyuri. Ya. Kemungkinan. Nah, Ya. sedangkan Pak Perkelabang begini, dengan adanya KHDPK, ini perhutani menjadi semakin sempit lokasinya, tapi bayaran kami tetap, tugas kami ringan, malah mendukung beliau. Sekarang sampean dibayar 3 juta, suruh menjaga tanah 4 hektar. Terus sampean dikurangi sawahnya menjadi 2 hektar, bayarannya tetap 3 juta. Kan senang sampean mengurangi beban. Ya. Tapi kalau yang biasa nyuri, oknum yang biasa nyuri, ya berat, Mas. Oh, saya enggak bisa nyuri. Oke, ada proses selanjutnya nanti tentunya kan. Iya. Kemudian kembali kepada SK Kementerian LHK ya, yang sampean sebutkan SK 287 KHDPK ini. Tentunya untuk khusus Jawa Timur sendiri itu yang menjadi SK luasnya itu berapa sih untuk KHDPK sendiri, kemudian untuk perhutani itu sendiri SK 264. Begini, Mas. Kalau ini keluasan semua dulu ya. Siap. Untuk Pulau Jawa, Banten, Madura itu 2,4 sekian ya, Mas. Iya. Itu dibagi 2 menjadi 1,2 juta hektar. Terbagi kalau daerah Jawa Tengah itu totalnya 202,988 hektar. Kalau Jawa Timur ini yang terluas, Mas. 502 hektar, 32 hektar. Jadi ini terdiri dari hutan produksi dan hutan lindung. Hutan lindungnya itu ada 215,28 hektar. Hutan produksinya itu ada 286,744 hektar.
hektar. Ini menurut penetapan Dari Kementerian Kementerian LHK ya? LHK. Siap. Ya, terus begini Mas. Kalau saya melihat SK 264 pada tanggal 25 bulan 3 2022, itu Perhutani sudah diberi tugas untuk menentukan pal batas yang mana yang KHDPK, yang mana yang KKPP. Dan harus ada kegiatan yang jelas di sana dan harus memberitahu kepada masyarakat. Ternyata sampai sekarang tidak ada. Sudah 10 bulan loh Mas, 10 bulan. Berjalan ya. Iya. Itu penetapan yang tahun berapa? Bulan berapa? Bulan berapa dan tahun berapa? Tahun 2022, bulan 3, tanggal 25. Oh, 22 kemarin. Sekarang kan 2023, Mas. Siap, siap. Kan sudah 10 bulan. Pal batas sendiri itu memang tugasnya itu Perhutani. Tugasnya Perhutani, Mas. Gimana, Pak? Ini Mas, saya bayangkan Mas. 1. Menyampaikan dan menyusun dokumen perencanaan pengelolaan hutan, pengaturan kelestarian hutan dan rencana kerja tahunan paling lama 1 tahun. Kan menyampaikan Mas. Mensosialisasikan. Iya, bahasa ngetrennya sosialisasi. Yang kedua Mas, melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lama 1 tahun sejak keputusan ini diterbitkan. Kegiatan yang nyata Mas. Yang ketiga, melaksanakan penataan parsial kerja paling lama 1 tahun. Jadi gini Pak Rosi, terkait sosialisasi yang dilakukan oleh Perhutani, yang seharusnya Perhutani itu sendiri, ya kan, memberitahu, menyampaikan. Ya. Nah, bahasa kerennya katanya sampaikan mensosialisasikan, ya kan. Nah, ini sudah berjalan 10 bulan. Ya. Lah, sampean sendiri ini kapasitasnya ini apa sih? Selaku LMDH mungkin gitu. Saya dulu LMDH, Mas. Siap. Nah, terus 1 tahun yang dulu saya mundur dari LMDH. Saya tetap menjadi ketua KTH. Ketua KTH dari tahun 2021 saya. Siap. Ber-SK akte notaris. Nah, terus sekarang LMDH kan sudah tidak ada Mas. Yang mau kerjasama dengan Perhutani harus buat koperasi atau UDPT, usaha perorangan. Kalau yang mau KHDPK itu KTH. Cuman masalah sosialisasi ini Mas, saya kok curiga lagu lama ini. Semenjak sampai dari LMDH itu udah pernah ada sosialisasi ke bawah masyarakat? Sering. Cuma begini Mas, pada tahun 2017 sering sosialisasi Perhutani. Cuma pengusulannya harus lewat Perhutani. Malah uangnya saya diambil, uang proposalnya. Tapi tidak ada tanda terima dari kementerian bahwa proposal saya nyampe ke kementerian. Buktinya Mas, Probolinggo, Jawa Tengah, Jawa Barat, ini sudah dikasih SK-nya sama Pak Jokowi. Situbondo enggak ada. Ada Banyuwangi Utara tapi masuk Banyuwangi. Yang dari Bondowoso enggak ada. Karena memang enggak diusulkan Mas. Jangan-jangan ini lagu lama katanya Pak Jokowi di YouTube itu. Jangan pakai lagu lama. Lagu lama apa artinya? Dielus-elus supaya tidak mengusulkan. Dielus-elus, nanti sosialisasi jangan usulkan dulu karena masih ada aset Perhutani. Nah, ini dari terbitnya SK itu ya, itu kan sudah 10 bulan berjalan. Nah, 10 bulan itu apakah ada sih masyarakat hutan itu juga di petani itu ada sosialisasi yang disebutkan itu kapal batas dan lain sebagainya, kerjanya Perhutani nih? Kalau di wilayah lain saya tidak tahu, tapi kalau di wilayah saya khususnya sama sekali tidak ada. Nggak ada sama sekali berarti ya? Tidak ada. Dan untuk itu kemudian harapannya Pak Rosi sendiri dari kejadian kemudian apa yang menjadi tugas topoksinya Perhutani sesuai dengan SK ya? Itu apa Pak Rosi? Sesuai dengan SK topoksinya Perhutani ya pertama Mas, menentukan pal batas
mana yang mau dimasukkan ke KPP, mana yang mau dimasukkan ke HDPK, karena itu sudah tertuang dalam SK 264. Terus haknya masyarakat mengusulkan, Mas, hutan yang mana saja diusulkan. Jadi ada durasi waktu itu juga di sana. Kalau masalah pengusulan, Mas, enggak, sebenarnya istilahnya untuk menghadapi istilah perhutani itu pun ada jeda waktu 5 tahun misal. enggak. Sejak diterbitkan tanggal Iya. 25 bulan 3 tahun 2022 itu dikasih waktu 1 tahun paling lama. Paling lama ya. Iya, itu maksimal kan, Mas? Maksimal. Ini sudah 10 bulan tidak ada kegiatan nyata, Mas. Oh, khusus di ini ya. Di tempat saya Ya, lihat siap. saya kira di tempat lain juga sama. Ya, oke. Yang paling saya kecewa begini, Mas. Ini terakhir ya, Mas. Ya. Kami kenapa menggebu-gebu dengan teman saya di sana Sumber Kolak, Pak Haji Toto dengan yang lain itu untuk mengusulkan SK ini, Mas. Kami kasihan masyarakat karena masyarakat selama ini tertipu. Kenapa saya bilang tertipu? Suruh nanam di sini, nanam jagung, nanam jati, katanya ini ada sharingnya. Setelah jatinya besar, orangnya suruh pindah, sharingnya enggak ada. Itu yang terjadi. Ke petani, gitu ya. ke petani ya, Mas. Saya tidak bicara ke lembaga, ke petani enggak ada. Terus yang di rumah, Mas, barusan kan ada RHL, Mas. Orang babat, nanam sendiri, ngangkut sendiri. Padahal uang babat jalurnya ada, enggak dibayar. Terus di sana harus digali dan harus ada jeli di dalam, jelinya enggak dipasang. Saya menjadi saksi sendiri. Jadi ini yang memotivasi untuk istilahnya menyelamatkan aset negara untuk masyarakat itu sendiri kan. Kalau menyelamatkan aset negara lain, Mas. Siap. Tegakan yang ada di tanah perhutani itu biayanya dari negara. Kami selamatkan karena kami masyarakat. Siap. Kami pemilik negara juga. Tapi yang inti, Mas, kami ingin menyelamatkan masyarakat saya supaya tidak selalu ditipu oleh perhutani. Nah, tidak dapat apa-apa. Setelah kayunya tinggi, kami dipindah lagi. Terus yang terakhir barusan RHL itu, Mas, saya sudah bilang itu ada biaya babat jalur. Perhutani itu harus bertanggung jawab secara administrasi negara. Ya kalau pertanggungjawaban secara administrasi mungkin sudah, tapi kenyataan di lapangan tidak sama. Itu yang saya siap menjadi saksi kemana saja. Oke, itu yang menjadi faktor ya. Iya. Yang terjadi di bawah ya. Jadi kami kan senang dengan adanya KHDPK ini. Ini sudah bisa lepas dari perhutani. Karena menurut Pak Jokowi, perhutani itu lebih kolonial daripada kolonial. Katanya Pak Jokowi. Siap. Makasih, Pak Rosi. Sama-sama.